can see it now. I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Our bumping was meant to be 11 a.m. We are 6 hours behind. Our semi-trailer truck is 120 miles away. It's 6:40. The stage, you could say, is set. Anything that could have gone wrong has gone wrong. You needn't always stress. Now 7:06 p.m. Car's here. We're gonna move fast. We're gonna get this thing going in about 45 minutes to an hour. Everything will be alright. Behind the scenes and in the details, you plan the perfect way for me. Why would I dwell upon the road's uncertainties when all I gotta do is look to you? Yeah, all I gotta do is look to you. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Every little thing, every little thing. Every little thing, everything will be alright. Hey God, I know you don't need no one to advise you. You probably do a better job running the world than I do. I just thought I'd remind you, I've been trying to find you. It feel like Satan working overtime, times two. They say if it doesn't kill you, that refines you. But I'm trying to live, and that's bigger than survival. It's been a long night, it's been a long fight. So just Mari kita sama-sama mengagungkan namanya. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Ya Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan kita meski dalam keadaan sesusah apapun. Ya Tuhan Allah Immanuel selalu bersama-sama dengan kita. Mari kita bawa pujian penyembahan kita yang terbaik untuk nama. Terima kasih Yesus. Haleluya. Pujilah namamu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari sama-sama kita bawa pujian kita kepadanya. Katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
yakin Tuhan melindungi. Lindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari percayakan seluruh hidup kita kepada-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari lebih lagi kepada Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau selalu ada di hidup kami. Engkau yang terlebih besar di dalam hidupku. Biar nama-Mu Tuhan selalu kami puji, selalu kami sembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
segala-galanya dalam hidup kami, Tuhan. Tidak ada nama yang lain seperti Engkau. Nama yang besar, nama yang agung. Biar setiap pujian sembah kami mengagungkan nama-Mu, Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Katakan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Katakan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan nama-Mu, Yesus. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Mari lebih lagi agungkan namanya, katakan. Hosana yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Oh, Kau layak disembah. Beri segala pujian hormat buat syukur Tuhan Allah kita. Haleluya. Pujilah nama-Mu, Tuhan. Hello, welcome to the Church on Air everyone. Selamat datang di dalam Church on Air pada malam hari ini. Dan we are so excited, I'm so excited to see you again everyone. Dimanapun teman-teman berada saat ini, I'm so glad to see you. Bahwa mungkin teman-teman saat ini berada di rumah kalian maybe, atau di kos kalian, atau bahkan kalian mungkin sedang ada di jalan, atau bahkan teman-teman yang berada di dalam kota-kota yang berbeda seperti kita saat ini terkumpul dari kota-kota yang berbeda dimanapun kita berada dan bertumbuh sebagai satu tubuh, satu komunitas di dalam Tuhan. What a blessing is it bahwa kita sekarang bisa terkoneksi bahkan di dalam lokasi yang berbeda, di dalam waktu yang berbeda, dan kita bisa bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Sungguh sebuah hal yang luar biasa dan sebuah berkat yang luar biasa. Dan tidak ada perbedaan sama sekali karena kuasa Tuhan tetap bekerja dan Tuhan tetap bisa berbicara dalam kehidupan kita dan menumbuhkan kita dari waktu ke waktu. Bahkan even now, I feel better dalam ketika kita melakukan online dan sebagainya. Justru kehidupan kita bertumbuh dengan begitu pesat dan luar biasanya. Dan bagi teman-teman yang mungkin pertama kali hadir atau bergabung bersama kita di dalam Church on Air pada malam hari ini, I want to say welcome home to you because this is a home for everyone and you are also a part of this. Bahwa teman-teman juga adalah bagian dari keluarga ini di mana kita semuanya bersama-sama dimanapun lokasi kita berada dan kita bertumbuh sebagai satu tubuh di dalam Tuhan bersama-sama. So, mentioning about the theme atau tema apa yang kita sedang bahas dalam belakangan ini, I'm so blessed bahwa kita sama-sama belajar tentang the seasons of the Spirit atau pribadi Roh Kudus sendiri di dalam kehidupan kita. Karena pribadi Roh Kudus adalah pribadi Tuhan sendiri. Dan oleh karena itu kita perlu membangun hubungan intim dengan pribadi Tuhan sendiri. Dan
hubungan tidak akan pernah dibangun tanpa pengenalan atau pengetahuan yang benar. Oleh karena itu, dalam beberapa sesi belakang ini, I'm so blessed karena aku bisa melihat dan mengenal dan diubahkan, dan bahkan even now, I feel bahwa aku mempunyai hubungan yang jauh lebih baik lagi bersama dengan Roh Kudus dan Tuhan, jauh lebih erat lagi. Dan how about you everyone? Dan seperti yang dimention oleh Pastor Jeffrey di dalam minggu kemarin, bahwa Roh Kudus menjadi inspirasi yang mengubahkan kehidupan kita dan kemudian mengubahkan kita menjadi inspirasi kembali bagi dunia. Tapi seringkali mungkin kita bingung bagaimana Roh Kudus akan berbicara ke dalam kehidupan kita atau membedakan suara Roh Kudus dan suara pikiran kita sendiri. Semalam hari ini, message malam hari ini akan disampaikan oleh our beloved Pastor Petra. We are so excited. Pastor Petra akan menyampaikan firman-Nya dan firman Tuhan pada malam hari ini kepada kita semua, dan akan berbicara sesuatu yang akan menumbuhkan kita semuanya. So let's prepare our notes, let's take our notes, dan mari kita siapkan hati kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu yang akan Engkau sampaikan. Kami percaya bahwa Engkau akan berbicara, dan Engkau akan berbicara tidak secara kebetulan, tetapi secara personal ke dalam kehidupan kami semua. Dan kami siapkan hati kami untuk bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Senang sekali boleh bersama-sama dengan kalian semuanya, orang-orang muda yang ada di Christ Nation. Tentu saja sebuah kasih karunia untuk saya kalau boleh mengambil bagian dalam pelayanan yang luar biasa. Saya mengenal banyak di antara kalian, dan saya tahu bagaimana effort kalian untuk bisa membuat orang-orang muda lebih mengenal Tuhan, lebih banyak melakukan hal-hal yang positif di dalam Tuhan. Itu sebabnya saya selalu senang untuk ambil bagian dalam pelayanan di Christ Nation ini. Well, teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan sama-sama mendengar satu bagian khotbah yang menurut saya ini penting untuk kita mengerti secara proporsional, yaitu berkaitan dengan bagaimana suara Roh Kudus di dalam menuntun orang percaya. Suara Roh Kudus di dalam menuntun orang percaya. Kenapa ini penting? Karena nampaknya ada begitu banyak hal yang perlu diluruskan. Ada begitu banyak hal yang ternyata disalahpahami berkaitan dengan bagaimana suara Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya untuk menuntun orang-orang percaya. Kenapa begitu? Coba bayangkan, saudara. Ada sebuah kejadian, dan ini adalah real story, di mana seorang anak muda, cowok ini, itu kemudian mendatangi seorang cewek, lalu kemudian bilang begini, semalam waktu aku berdoa, Roh Kudus berbicara kepadaku bahwa kamu harus jadi pasanganku. Kalau kalian berpikir ini adalah joke saja atau khayalan saya mau bilang sama kalian, ini real, ini nyata. Bahkan juga kalau kalian tahu, pernah juga ada seorang hamba Tuhan yang ketika berdoa bersama dengan beberapa jemaat yang notabene mereka juga adalah seorang pengusaha, tiba-tiba pendeta ini berbicara kepada salah satu pengusaha dan bilang begini, waktu tadi kita berdoa, Roh Kudus dengan jelas berbicara supaya kamu menyerahkan uangmu, dia sebutkan nominalnya, untuk mendukung pelayanan saya. Rupanya ada begitu banyak hal yang kita perlu pelajari berkaitan dengan bagaimana suara Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Nah, begitu pentingnya sehingga saya ingin untuk mengawali dengan kalimat ini. Perhatikan baik-baik. Spiritualitas itu tidak sama dengan spiritisme. Saya ulang sekali lagi. Spiritualitas itu tidak sama dengan spiritisme. Apa yang saya maksudkan? Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul, yang tentu saja ini menjadi rujukan yang penting, yang tidak boleh diabaikan di dalam telaah karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul, saudara akan temukan di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-42, di mana orang-orang atau jemaat mula-mula 3.000 orang yang bertobat pasca mendengar khotbah Rasul Petrus itu, mereka semuanya itu bertekun di dalam pengajaran para rasul. Saya ulang sekali lagi, 3.000 orang yang bertobat itu, mereka semuanya selalu bertekun di dalam pengajaran para rasul. Apa yang menarik dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 ini, yang pertama adalah begini. Sekalipun para rasul
baru saja menerima pencurahan Roh Kudus yang memang waktu itu sangat fenomenal sekali. Bayangkan, mereka semuanya berbicara dengan bahasa-bahasa dari daerah lain yang sebetulnya mereka sendiri tidak pernah berkata-kata dengan bahasa itu. Lalu kemudian orang banyak melihatnya, dan kemudian melalui khotbah Petrus yang luar biasa tentu saja 3.000 orang bertobat. Tapi lihat baik-baik. Kalau kita membaca kembali bagaimana Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 tadi berkata bahwa orang-orang ini mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Itu berarti yang pertama, rasul-rasul meskipun pasca mengalami fenomena rohani yang sangat spektakuler, mereka tetap mengajarkan doktrin-doktrin yang ada dalam Alkitab. Mereka tetap memberi pelajaran Alkitab kepada jemaat. Yang kedua, orang-orang yang menjadi saksi dari pencurahan Roh Kudus dan bertobat, mereka pun juga bertekun di dalamnya, bertekun di dalam pengajaran para rasul. Itu berarti dari dua hal yang saya sampaikan di awal, kita perlu mengerti bahwa berbeda dengan kebanyakan orang hari ini yang ketika merasa memiliki kedekatan dengan Roh Kudus, mereka justru mengabaikan pengajaran firman. Mereka justru seolah-olah bisa mendengar, belajar secara langsung dari Roh Kudus tanpa melalui proses belajar firman secara bertekun. Apa yang terjadi jika hal ini terus-menerus dilakukan dan kemudian diadopsi oleh banyak orang lain? Yang terjadi adalah ini, yaitu bahwa semua kesalehan, semua yang nampaknya fenomenal dalam hidup kekristenan, jika tanpa dibarengi dengan pembelajaran yang benar tentang kitab suci, maka itu akan berujung kepada spiritisme atau bahkan mistisisme. Dan yang menyedihkan adalah begini, ada banyak orang Kristen, ada banyak umat Tuhan di dalam gereja, itu menceburkan diri dalam satu arena, satu gelanggang, untuk mereka semua berlomba untuk menjadi yang paling sakti di antara jemaat yang lain. Nah, mereka berlomba untuk memperebutkan satu trofi, yang mana di dalam trofi itu ada labelnya the most spiritual person. Saudara, ini menyedihkan sekali. Seolah-olah kalau kita sudah bisa mendengar suara Roh Kudus, lalu kita menjadi orang yang paling rohani dibandingkan dengan yang lain. Padahal, kalau saudara mendengar suara Roh Kudus yang benar, maka tidak mungkin kita mengabaikan diri dari pembelajaran firman dan kemudian membuat kita jadi semakin pongah oleh karena kerohanian kita. No. Ingat baik-baik, spiritualitas yang benar justru akan mendorong orang untuk menyadari betapa bobroknya dirinya dan betapa luar biasanya kasih Kristus dalam kehidupannya. Sehingga membuat dia lebih berempati kepada orang, membuat dia justru jauh lebih rendah hati, tidak memandang diri lebih rohani dibandingkan dengan orang lain. Bandingkan saja dengan para ahli Taurat yang selalu merasa diri lebih baik dibandingkan dengan orang lain, lebih rohani dibandingkan dengan orang lain. Yang pertama kita perlu belajar, saya ulang sekali lagi, bahwa spiritualitas itu berbeda dengan spiritisme. Orang-orang yang hidup secara rohani tidak harus menjadi orang-orang yang sakti dalam hal fenomena-fenomena rohani. Orang-orang yang hidup dengan rohani tidak harus menjadi orang-orang yang nampak lebih dibandingkan dengan orang-orang Kristen yang lainnya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sama-sama belajar bahwa secara umum suara Roh Kudus itu bukanlah sebuah momen mistis. Saya ulang sekali lagi. Secara umum, suara Roh Kudus itu bukanlah sebuah momen mistis yang seperti kebanyakan orang hari ini coba sampaikan dan coba gambarkan. Misalnya, di tengah-tengah khotbah misalnya, lalu kemudian dia bilang, sebentar, saya mendengar Roh Kudus berbicara. Apaan? Maafkan saya kalau terlalu skeptis melihat hal itu, tapi dengar baik-baik. Nyatanya secara umum, suara Roh Kudus itu bukanlah momen mistis ketika kita mendengarnya. Tidak. Melainkan apa? Perhatikan baik-baik kalimat saya ini.
Itu semua adalah sebuah proses yang melibatkan pembelajaran firman, perenungan firman, dan kemauan untuk tunduk kepada firman. Saya ulang sekali lagi ya. Suara Roh Kudus itu bukanlah sebuah momen mistik dalam hidup orang percaya. Melainkan itu semuanya adalah sebuah gabungan dari proses di mana kita belajar firman, mendengar firman, berusaha untuk melakukan firman, dan taat di dalamnya. Nah, Roh Kudus bekerja dengan semua yang tadi saya sebutkan itu untuk mengingatkan kepada kita tentang segala sesuatu yang ada di dalam kitab suci yang telah kita pelajari. Sehingga ketika suara Roh Kudus itu terdengar, ketika kita merasa mendengar suara Roh Kudus, maka sebetulnya tidak lain, itu adalah sebuah pengejawantahan dari segala sesuatu yang kita lakukan selama proses pembelajaran kitab suci. Sebab apa? Yohanes pasal 14 berkata bahwa Roh Kudus itu akan mengingatkan kita tentang segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus tercatat di dalam kitab suci. Ketika kita belajar Alkitab, lalu kemudian dalam proses perenungannya dan usaha kita untuk terus-menerus taat melakukan kehendak firman, maka Roh Kudus menggunakan semua hal itu untuk menuntun kita sampai kepada maksud dan kehendak Tuhan. Jadi saya ulang sekali lagi ya, suara Roh Kudus itu bukanlah sebuah momen mistis. No, itu adalah sebuah proses di mana orang Kristen dituntun oleh Roh Kudus melalui segala sesuatu yang telah dipelajarinya, direnungkan, dan coba untuk terus-menerus dilakukan mengenai segala firman Tuhan yang telah dibacanya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ini penting sekali untuk kita, supaya kita tidak terjebak kepada spiritisme yang kosong. Di dalam kita membangun spiritualitas kita, maka ingat baik-baik, spiritualitas tidaklah sama dengan spiritisme. Yang kedua yang saya juga ingin hendak sampaikan adalah tentang Roh Kudus bersuara dengan lantang di dalam dan melalui Alkitab. Saya ulang sekali lagi. Roh Kudus itu bersuara dengan lantang di dalam dan melalui Alkitab. Apa maksudnya? Kalau saudara lihat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16, mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Tentu saja ini maksudnya adalah kitab suci, secara khusus merujuk kepada kitab-kitab dalam perjanjian lama sebetulnya. Tapi tahukah saudara, secara umum ini merujuk pada seluruh kitab-kitab yang ada di Alkitab. Semua itu diilhamkan oleh Allah. Kita harus sepenuhnya percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang ditulis oleh orang-orang yang secara khusus dipilih Allah untuk menulisnya. Dan melalui penulis ini, Allah mengilhamkan, Allah menghembuskan Roh Kudus untuk kemudian bekerja dalam diri penulis dan menulis seluruh kitab suci. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengerti hal ini supaya kemudian jika kita ingin mendengar apa yang diperkatakan Roh Kudus, maka kita perlu kembali untuk membaca Alkitab. Ingat baik-baik ya. Alih-alih kita mencoba untuk masuk dalam hal-hal yang nampaknya rohani, hal-hal yang nampaknya sangat fenomenal dan supranatural berkaitan dengan mendengar suara Roh Kudus, maka ingat baik-baik, Roh Kudus berbicara dengan lantang di dalam Alkitab. Jadi kalau demikian, kalau kita hendak mencari suara Tuhan, mencari suara Roh Kudus, mencari tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka you have to back to your Bible. Saudara harus kembali membaca Alkitab, kembali kepada firman Tuhan. Yang kedua, apa maksud dari Roh Kudus berbicara melalui Alkitab? Yohanes pasal 14 ayat 26, seperti yang tadi saya sempat kutip, mengatakan bahwa penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ingat baik-baik, bahwa Roh Kudus itu berbicara melalui Alkitab. Segala sesuatu yang telah diajarkan Tuhan Yesus di dalam Alkitab, itu yang digunakan Roh Kudus untuk berkata-kata kepada diri kita. Tentu saja tidak selalu hal-hal yang bersifat
fenomenal, semacam saudara mendengar suara secara audible. Tidak. Dia bisa bekerja di dalam ingatan kita, di dalam hati kita, mengenai segala sesuatu yang telah kita pelajari di dalam firman Tuhan. Itu sebabnya semakin saudara belajar firman, semakin saudara peka dengan suara Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Semakin saudara belajar firman, semakin saudara peka dengan suara Tuhan. Semakin saudara mengabaikan firman, semakin saudara tidak akan mendengar suara Tuhan. Jadi pilihannya adalah begini, kalau saudara ingin mendengar suara Roh Kudus dalam kehidupan saudara, mari lebih banyak bergaul dengan kitab suci, mari lebih banyak bergaul dengan Alkitab, mari lebih banyak belajar menggali. Oleh karena pembacaan Alkitab melalui tuntunan Roh Kudus, maka itu akan membuat kita mampu untuk mengerti isi dan maksud kehendak Allah dalam kehidupan kita untuk kita jalankan. Dan melalui semuanya itu, Roh Kudus akan menuntun kita untuk sampai pada maksud dan kehendak Allah. Nah, di awal ini nampaknya saya terlalu banyak bersifat teoritis, saudara. Tapi tahukah saudara, sekali lagi, ingat-ingat kalimat saya ini, bahwa segala sesuatu yang bersifat praktikal, tanpa didasari dengan hal-hal teori yang benar, maka semuanya sia-sia. Itu sebabnya secara teori, saudara harus mengerti bagaimana suara Roh Kudus itu. Yang pertama adalah bahwa suara Roh Kudus bukanlah momen mistik dalam kehidupan orang percaya. Melainkan itu adalah sebuah rangkaian proses dari pembelajaran, perenungan, dan usaha untuk terus-menerus melakukan kehendak Allah. Dan di dalamnya Roh Kudus bekerja dalam hidup orang percaya untuk menuntun orang percaya melalui pembelajaran firman yang dilakukannya. Dan yang kedua yang juga tidak kalah pentingnya, suara Roh Kudus itu berbicara lantang di dalam Alkitab dan melalui Alkitab dalam kehidupan orang percaya. Nah, ini penting. Dua ini harus saudara pegang benar, baru kemudian saudara menata atau melakukan proses praktikalnya dengan benar. Oh, kalau dua hal ini di awal ini benar, maka tidak ada lagi orang-orang semacam yang saya sebutkan di pertama yang tadi, yaitu bahwa ada cowok mau nembak cewek, lalu bilang bahwa Roh Kudus berbicara kepada saya, supaya kamu jadi pasangan saya. Gak akan ada yang seperti itu. Atau seorang pendeta yang berkata kepada seorang pengusaha, bahwa dia harus mendukung pelayanan dari seorang pendeta ini. Tidak perlu melakukan hal-hal itu. Oleh karena apa? Dua hal yang di awal tadi sudah benar-benar direnungkan dan dipegang dengan kuat. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin berbagi kisah juga untuk sebentar akan mengakhiri renungan ini. Saya orang yang percaya. Saya bukan orang yang skeptis dengan suara Roh Kudus yang bersifat khusus bagi orang percaya. Oleh karena waktu saya dulu bertobat, saya pun juga melalui hal-hal yang nampak supranatural sekali. Saya mendengar suara yang saya tidak pernah dengar sebelumnya. Dan impresi itu begitu kuat dalam diri saya. Dan sepanjang saya menjadi orang Kristen, hanya 2 kali saja saya mengalami peristiwa seperti itu. Yang pertama adalah ketika saya bertobat. Yang kedua adalah ketika kemudian Tuhan itu meneguhkan tentang panggilannya pada diri saya untuk saya melayani Tuhan secara full time. Saya percaya bahwa Roh Kudus bisa berbicara secara khusus kepada setiap kita. Tapi ingat baik-baik, pola itu, Roh Kudus berbicara secara khusus kepada orang percaya. Misalnya kalau dalam diri saya ya, saya coba untuk lebih terang benderang menyampaikan. Waktu saya dulu mau bertobat, saya melakukan sebuah proses pencarian akan Tuhan. Dan sampai kemudian saya memutuskan untuk saya datang ke sebuah gereja. Nah, saya memilih sebuah gereja yang memang ada teman yang mengajak saya ke gereja tersebut. Waktu sebelum saya datang ke gereja, saya bilang, kalau saya tidak ketemu Tuhan di gereja, maka saya tidak akan pernah lagi untuk datang ke gereja. Dan benar sekali, ketika saya memasuki gereja, saudara, waktu itu saya masih di iman yang lain ya, iman seberang. Nah, waktu saya mulai memasuki gereja, saudara tahu apa yang terjadi? Saya mendengar suara. Saya tidak jelas apakah itu di telinga atau di hati saya, tapi saya jelas mendengar suara ini. Suaranya begini, selamat datang di rumahku. Well, itu menggetarkan saya. Itu serius menggetarkan saya. Sehingga saya ngerti bahwa ini adalah rumah Tuhan. Tentu saja ini hal-hal yang bersifat khusus. Dan ini tidak bisa menjadi pola komunikasi Allah, pola komunikasi Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Tidak bisa. Sebab kalau hal yang seperti ini dijadikan pola komunikasi Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, maka untuk apa gunanya Alkitab?
Bukankah Tuhan menjadikan Alkitab dan menggunakan Alkitab sebagai bentuk mengkomunikasikan dirinya kepada orang percaya? Lalu untuk apa itu ada jika Tuhan terus-menerus menggunakan pola yang khusus itu kepada orang percaya? Jadi, saudara mungkin bisa mengalami hal-hal yang fenomenal, yang supranatural berkaitan dengan suara Roh Kudus. Tapi ingat baik-baik, itu bukanlah pola komunikasi yang bisa digunakan secara umum antara Tuhan kepada kita. Secara umum, Tuhan berbicara kepada kita melalui Alkitab. Secara umum, Roh Kudus menuntun kita berbicara kepada kita melalui Alkitab. Itu sebabnya, jangan saudara menceburkan diri, mendorong diri kepada hal-hal yang bersifat mistikisme di dalam kekristenan, yang mana itu juga ada dan banyak dipraktekkan. Saya tidak ingin orang-orang muda terjebak masuk di dalamnya. Saya ingin orang-orang muda belajar firman Tuhan dengan tekun, dengan benar. Oleh karena melalui pembelajaran itu, Roh Kudus menuntun saudara untuk mengerti dan peka dengan suaranya yang menuntun kehidupanmu. Jadi, semakin banyak saudara belajar firman, semakin banyak hikmat yang akan diberikan kepada saudara. Akibatnya, semakin peka saudara dengan suara Tuhan. Saudara tidak usah lagi berkata begini. Misalnya, saudara minta Tuhan untuk menunjukkan kepada saudara mana pasangan yang hendak saudara ambil sebagai kekasih. Apakah yang satu ini yang belum kenal Tuhan tapi dia cakep, cantiknya luar biasa, atau yang mungkin biasa-biasa saja tapi melayani Tuhan dengan baik. Kalau hal-hal yang seperti itu, saudara tidak perlu cari suara Tuhan. Oleh karena kalau saudara belajar firman, saudara ngerti apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, yaitu apa? Tidak boleh mengambil pasangan yang berbeda iman dengan kita. Kalau saudara build your own business misalnya, saudara akan ketahui bahwa Alkitab, Tuhan, melarang kita untuk mengerjakan bisnis dengan cara-cara dunia. Yang seolah-olah kalau tidak menggunakan cara-cara yang digunakan dunia, maka tidak akan ada profit dalam hidup kita. Apakah yang memberkati kita itu usaha kita? Atau Tuhan bisa gunakan usaha kita untuk mendatangkan berkat kepada kita? Tentu saja yang kedua, kan? Berkat kita bukan tergantung kepada usaha kita sebetulnya. Berkat kita tergantung kepada Tuhan, yang bisa saja menggunakan usaha kita sebagai salah satu media mendatangkan berkat kepada kita. Jika demikian, lalu untuk apa kemudian menggunakan hikmat-hikmat dunia di dalam build your business? Seolah-olah Tuhan tidak bisa memberkati saudara jika saudara menjalankan bisnis seperti kehendak Tuhan. Hal-hal yang semacam ini akan terus menjadi perenungan kita semuanya di dalam usaha kita untuk terus-menerus peka dengan suara Tuhan. Ingat baik-baik, tidak ada metode yang perlu saudara lakukan untuk saudara peka dengan suara Tuhan selain daripada hal ini. Kembali kepada Alkitab, baca, belajar Alkitab dengan baik. Dari situ, Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara untuk menuntun saudara sampai pada maksud dan kehendak Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya berdoa supaya ini memberkati kalian semuanya. Dua hal yang penting ini pegang baik-baik. Yang pertama adalah bahwa Roh Kudus ketika berbicara kepada kita bukanlah sebuah momen mistis yang harus dikejar, yang harus menjadi kebanggaan dalam hidup orang percaya. Oleh karena apa? Ketika Roh Kudus berbicara kepada kita, secara umum itu adalah bagian dari proses pembelajaran, perenungan kita, dan ketika kita berusaha terus melakukan firman Tuhan. Di situ Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita untuk menuntun kita. Suaranya terus-menerus terdengar di dalam hidup kita untuk menuntun kita. Yang kedua, Roh Kudus berbicara dengan lantang di dalam dan melalui Alkitab. Hanya ketika kita kembali kepada Alkitab, kita akan semakin peka dengan kehendak Tuhan, dengan suara Tuhan. Supaya kemudian dalam menentukan pilihan-pilihan dalam kehidupan kita, kita benar-benar memilihnya, menentukan pilihan itu sesuai dengan suara Tuhan. Saya berdoa semoga ini memberkati saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Wow, that's so true tentang kebenaran firman Tuhan yang berbicara kepada kita malam hari. Thank you Pastor Petra yang telah menyampaikan kebenaran buat a strong foundation buat kita semuanya mengerti dan mengenal pribadi Tuhan lebih lagi dan suaranya dalam kehidupan kita. Bahwa Roh Kudus berbicara melalui seluruh proses kehidupan kita dan Roh Kudus adalah Tuhan yang berbicara melalui kebenarannya
di dalam kehidupan kita semua, membantu kita semuanya mengerti bagaimana sekarang kita bisa membedakan suara Tuhan dan suara pikiran kita sendiri atau bahkan suara iblis dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa membangun kehidupan yang benar, mengambil keputusan-keputusan yang benar di dalam kehidupan kita semuanya. What a blessing message malam hari ini. Dan I want to pray for you all. Mari kita berdoa bersama-sama. Maybe right now you are in the struggle season, di mana teman-teman bingung dalam mengambil keputusan dalam kehidupan kalian. Dan maybe you are now in the difficulties, atau dalam kesusahan-kesusahan yang kalian sedang hadapi. Atau mungkin teman-teman saat ini sedang berada atau merasa sangat jauh daripada Tuhan, sudah kehilangan hubungan kalian dengan Tuhan. Dan mungkin bagi teman-teman beberapa ada yang baru mendengarkan pertama kali message yang baik ini dalam kehidupan kalian. Kabar yang baik dan mendatangkan damai sejahtera. Karena itu datangnya daripada Tuhan yang di atas dan bukan datangnya daripada manusia. Dan mari kita berdoa bersama-sama. I want to pray with you all. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu. Dan ampuni kami jika kami seringkali melandasi suara-Mu dan pikiran kami sendiri dan membuat keputusan-keputusan berdasarkan kemauan kami sendiri Tuhan. Dan malam hari ini Kau mengajarkan kepada kami untuk mendengarkan suara-Mu dan bagaimana sekali lagi untuk membedakan suara-Mu dalam kehidupan kami, membangun kehidupan yang benar di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu dalam kehidupan kami, dan kami rindu untuk membangun hubungan kami. Ampuni kami, ampuni dosa kami jika kami selama ini menjauh daripada Engkau dan tidak mau mendengarkan Engkau. Dan kami ampun segala dosa apapun yang kami lakukan, dan kami buka hati kami. Roh Kudus masuklah ke dalam hidup kami. Yesus bertahtalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan berbicaralah Tuhan mulai malam hari ini. Bukan hanya berjalan bersama kami, tetapi menguasai seluruh kehidupan kami. Dan biar Roh-Mu Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Haleluya. Amin. And last one, I want to encourage you all untuk tidak hanya berhenti mengikuti gereja ini secara church on air atau secara online, tapi jauh lebih penting daripada itu adalah untuk kemudian kita bisa tergabung di dalam kelompok kecil, menemukan sebuah keluarga, sebuah lingkungan, dan sebuah tempat keluarga di dalam Tuhan yang membuat kita bisa bertumbuh, kondusif untuk bertumbuh. Dan tempat itu dinamakan dengan small group, di mana teman-teman akan bertemu dan berkumpul dengan teman-teman yang bahkan ada dari berbagai kota yang berbeda, dan sama-sama saling sharing, saling menumbuhkan. What amazing, kita semuanya bisa terhubung melalui lokasi-lokasi yang berbeda, dan kita bisa saling sharing, tempat di mana kita bisa menjadi apa adanya, dan kita bisa menceritakan apa adanya, kita bisa berbagi beban apa yang kita rasakan, dan bahkan bertukar pikiran bersama dalam mengambil keputusan-keputusan yang sulit, bukan? Dan what a blessing ketika kehidupan kita dikelilingi oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Maka kita akan menempatkan diri kita di dalam area yang positif dan kemudian bertumbuh secara kondusif di dalam Tuhan. Oleh karena itu teman-teman bisa isi link yang ada di bawah, di description link yang ada di bawah ini, ataupun melalui scan QR code yang ada di layar untuk tergabung melalui small group yang ada. Dan aku percaya bahwa firman Tuhan berkata, tidak seorang pun manusia dan tidak baik bagi manusia itu seorang diri. Aku percaya bahwa melalui small group ini teman-teman akan diubahkan, teman-teman akan memiliki komunitas dan lingkungan yang bisa menguatkan kalian dan menumbuhkan kalian dari waktu ke waktu. So, teman-teman bisa isi link dan segala QR code yang ada dan tergabung, dan let's welcome you. Dan kami tidak sabar untuk melihat dan bertemu bersama-sama dengan teman-teman semuanya dari berbagai tempat dimanapun kalian berada, dan menjadi keluarga dan kita bertumbuh bersama-sama. Dan now we are at the end of the service right now. Thank you for joining Church on Air pada malam hari ini. Dan kebenaran yang disampaikan tidak akan berbuah sampai kita melakukannya dalam kehidupan kita. Kebenaran yang terbaik adalah kebenaran yang kita tahu dan kemudian kita lakukan dalam kehidupan kita. So I hope and pray bahwa kebenaran itu kita lakukan dalam kehidupan kita semuanya. So thank you everyone for joining Church on Air, and see you next week, and God bless you all. God bless you.